Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Cahyadi, NIM 203-105-01-0003. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud yang telah menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya, negara akan menghitung produksi barang dalam jangka satu tahun. Yang kedua, akan membahas tentang konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ini ada 6 macam. Yang pertama adalah produksi domestik bruto. Yang kedua adalah produk nasional bruto. Yang ketiga adalah produk nasional neto. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto. Yang kelima adalah pendapatan perseorangan. Dan yang keenam adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Dan arti dari 6 konsep tersebut yaitu yang pertama itu produk domestik bruto, yaitu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara. Rumus perhitungannya yaitu pendapatan masyarakat dalam negara ditambah pendapatan nasional atau pendapatan asing luar negeri. Yang kedua adalah produk nasional bruto, yaitu produk yang dihasilkan penduduk oleh suatu negara dalam suatu tahun, dijual dalam negeri maupun diekspor di luar negeri. Rumus perhitungannya itu pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri, lalu dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga yaitu produksi nasional neto, yaitu di mana produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi D. Untuk D sendiri, di sini depresiasi penyusutan barang modal. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto, yaitu NNI, di mana pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Perhitungan NNI yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Dan yang kelima ini yaitu pendapatan perseorangan atau bisa disingkat dengan PI, yang dimana jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, yaitu PPI memiliki rumus NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba ditahan ditambah transfer payment. Yang keenam adalah pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa yang selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi, yang dimana rumusnya itu yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Dan selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang diantaranya yang pertama itu adalah mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga adalah mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berskala. Yang keempat adalah memudahkan dan membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima adalah sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Dan berikutnya akan membahas tentang macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu usahawan, baik itu BUMN maupun UMKM, pada suatu negara dalam waktu kurun 1 tahun. Yang kedua adalah metode pendekatan. Metode pendekatan pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Dan selanjutnya yang ketiga adalah metode pendekatan penawaran, yaitu menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Dan selanjutnya akan membahas pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, yang dimana yang pertama itu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga.
Yang kedua yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sekitar pedesaan. Yang ketiga adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang terakhir ini yaitu perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.